Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, 3 Desember 2024, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9, ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi, karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-12 murid, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Yesus kepada para muridnya ketika ia menampakkan diri setelah bangkit dari antara orang mati, dihayati dan dilakukan oleh Santo Fransiskus Xaverius yang pestanya kita rayakan hari ini. Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Santo Fransiskus Xaverius rupanya mengikuti jejak pendahulunya, yaitu Santo Paulus, yang juga memberitakan Injil ke berbagai tempat. Bahkan Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kita sebagai murid-murid Yesus juga diutus
untuk memberitakan Injil. Kalau dahulu Paulus dan Franciscus Xaverius harus pergi menjelajah hingga ke banyak negara untuk memberitakan Injil, barangkali sekarang perutusan itu kita bisa lebih dekat dari segi jarak, meskipun tidak berarti lebih mudah, yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita masing-masing, komunitas kita, tempat kerja kita. Fenomena masa kini, semakin banyak orang tidak peduli pada Injil. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sudah merasa tidak penting mengajarkan iman Katolik kepada anak-anaknya, sehingga dia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi imannya. Disitulah kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami untuk berani pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia, mulai dari lingkungan terdekat kami. Semoga kami tidak mudah goyah dan putus asa dalam mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.